Iya, shalom, selamat malam. Saudara, mari coba dicek dulu HP-nya masih on atau tidak. Ya, saya juga tadi nggak sempat ngecek. Ya, semoga tidak tembus suaranya karena di dalam ya. Supaya kita bisa konsentrasi karena begini saudara ya. Banyak khotbah-khotbah yang mestinya bisa memberkati banyak orang, itu terpaksa tidak bisa saya upload ke internet karena terganggu oleh suara-suara yang tidak bisa dihilangkan. Ya, kalau suara noise, suara berisik itu di program itu bisa kita hilangkan, saudara. Suaranya yang suara-suara itu bisa. Tapi kalau ada suara panggilan HP, suara jeritan anak-anak, itu nggak bisa dihilangkan, saudara. Belum ada programnya, ya. Sehingga banyak sekali khotbah yang mestinya bisa didengarkan orang lain, ya, juga di negara-negara lain lewat internet itu terpaksa tidak bisa didengarkan mereka karena terlalu banyak suara-suara lain di dalamnya. Ya, jadi mohon pengertian saudara bahwa kita itu bahwa banyak sekali saudara orang yang membutuhkan kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi mohon kerjasamanya. Baik, sekarang kita mau buka ya kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak kali pun kita mendengar kebenaran ini, tetapi ketika kebenaran itu disampaikan kembali, ketika Roh Kudus yang suruh, itu menjadi sebuah kebenaran yang baru lagi. Ada poin-poin yang berbeda, ada pengertian-pengertian yang ditambahkan ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik, buka bersama dengan saya Efesus pasal 6 ayat ke-13, 14, 15 dan 16. Ya, semua kita saya yakin sudah pernah mendengarkan ayat ini, sudah pernah mendengarkan khotbahnya, sehingga ini bukanlah sesuatu yang 100% baru buat sebagian daripada kita. Ya, tadi waktu duduk tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya untuk menyampaikan ayat ini, saudara. Ya, jadi tadi saya berdoa di kamar, saya tidak dapat apa-apa, sudah jamnya untuk mandi karena dijemput jam 6, jadi saya buru-buru mandi, ya tidak dilanjutkan berdoanya, dan tadi baru dapat ayat ini. Baik, sekarang saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan di Efesus pasal 6 ayat ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan segala panah api dari si jahat, ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Saudara, kalau saudara perhatikan ayat ini, ya, sebenarnya bagian yang paling penting daripada tubuh manusia yang kalau kena di dalam peperangan itu akan berakibat fatal, yaitu yang pertama kepala, yang kedua dada. Ya, kenapa saudara? Karena saya orang adalah pemburu, ya, kemudian juga sering kami kumpul sama yang dari militer, kemudian kami latihan nembak secara militer itu dengan sasaran yang bentuk sasarannya militer, saudara. Kalau sasaran untuk latihan nembak, kejuaraan nembak itu sasarannya namanya bullseye, itu lingkaran. Ya, kalau untuk latihan militer itu sasarannya bukan gambar lingkaran yang dari urut 10, 9, 8 terus mengecil sampai 0, tetapi itu adalah sasarannya itu besar, bentuknya adalah seorang tentara yang sedang membawa senjata. Bentuknya seperti itu. Dan kemudian saudara, yang harus ditembak adalah bagian dada. Kemudian yang kedua, yang harus ditembak supaya itu tidak lagi sempat melakukan penembakan balas, harus di bagian di sini. Jadi dua bagian yang paling vital kalau kena. Tetapi kalau saudara dan saya perhatikan di firman Tuhan ini, ternyata urutannya tidak ada urusannya dengan yang paling perlu dijaga dan dilindungi, saudara. Kenapa? Sekarang kita akan lihat di sini, ya. Kan Tuhan tidak bilang ayatnya pertama apa? Pakailah ketopong keselamatan. Karena bagian kepala kalau kena itu akibatnya fatal, saudara. Misalnya orang jatuh di kamar mandi pun kena bagian kepala, fatal. Kalau bagian kaki masih hidup, saudara. Ya, kalau sudah bagian kepala, bagian tengkuk biasanya cepat berangkat. Ya, kenapa Alkitab tidak menuliskan pakailah dulu ketopong keselamatan? Kenapa itu di bawah, saudara?
Ya, karena kalau kita mau perhatikan sekarang, saudara, kebenaran di sini, inilah urutan yang seharusnya kalau kita itu mau jadi Kristen yang bukan hanya tahan pukul. Karena banyak orang tahan pukul, saudara Kristen, punya masalah, ya Tuhan tolong, ya Tuhan tolong. 10 tahun dia punya masalah, dia berteriak Tuhan tolong, dia tahan di dalam masalah. Tetapi tidak bisa mengalahkan masalah itu. Ya, ini bedanya, saudara. Jadi ada orang Kristen yang bisa tetap di dalam masalah. Pokoknya saya berdoa, saya berharap, bertahun-tahun dia berharap. Tetapi yang dia harapkan tidak pernah terjadi. Jadi apa, saudara? Banyak yang Kristen, 90% Kristen itu kuat bertahan, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang perlu adalah bisa menyelesaikan masalah. Kalau cuma bertahan kok tetap stres, lama-lama kan terbiasa stres. Amin. Betul. Loh, ya apa enggak? Contohnya, misalnya sudah bertahun-tahun kena rasa sakit misalnya, lama-lama terbiasa. Ya, saudara, saya masih ingat kaki kiri saya itu, ya, waktu kami pergi naik ke gunung daerah Temanggung itu saya jatuh tengah malam, ya. Itu 5 tahun, saudara, rasa sakitnya. Ya, di minggu-minggu pertama saya punya tidur terganggu. Kenapa? Karena ya baru-baru mulai rasa sakit karena jatuh. Tapi bertahun-tahun kemudian saya bisa tidur dengan sangat nyenyak. Walaupun itu tetap sakit. Karena terbiasa. Tapi sakitnya tidak sembuh. Nah, Kristen juga sama. Bertahun-tahun bisa ada di dalam masalah, dalam pergumulan, dalam beban. Bisa. Terus apa? Lama-lama dia tidak rasa sakit lagi. Pertama mungkin sesak. Tapi lama-lama sudah kebal. Terus tidak rasa sakit lagi, tetap ada rasa sakit, tapi tidak pernah pulih. Ini yang jadi masalah, saudara. Yang penting apa sekarang? Supaya bukan hanya kita kuat menahan sakit, tapi supaya sakitnya sembuh. Kan begitu maksudnya? Betul. Nah, sekarang lihat di sini. Jadi urutannya, saudara, bukan mestinya engkau harus pertama berbaju jirah dulu. Ya, karena di bagian sini kalau kena, saudara, terutama yang bagian kiri, jantung itu berangkat biasanya, saudara. Ya, apalagi ini kan di daerah di sekitar rongga dada ke atas ini kan bagian yang vital-vital, paru-paru, jantung itu kalau kena itu berangkat. Kenapa Alkitab tidak turun? Mestinya pertama pakai ketopong keselamatan. Terus kedua pakai baju jirah. Kenapa bukannya bagian-bagian yang paling penting yang perlu dilindungi? Tetapi Alkitab catat yang pertama tadi, coba kita ulang kembali, ya. Dikatakan di situ ayat 14, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Itu dulu pakainya, saudara. Itu dulu yang dipentingkan oleh firman Tuhan. Karena kenapa? Saudara dan saya sekarang lihat ya, kalau ikat pinggang, kalau saudara lihat orang berlomba angkat besi, itu rata-rata pakai ikat pinggang yang lebar sekali. Karena kenapa? Saudara, yang pertama itu untuk melindungi otot perutnya. Supaya kenapa? Waktu dia mengangkat berat, otot perut itu akan tertekan, usus itu akan tertekan. Kalau itu tidak dijaga dengan ikat pinggang, itu bisa kena penyakit. Kenapa? Ususnya turun, kena hernia. Itu yang pertama. Kedua, kalau sekarang dia punya ikat pinggang dipasang, itu akan membahayakan tulang pinggangnya ini loh, tulang tengahnya, tulang punggungnya itu. Ya, kenapa? Tahu, saya dulu olahragawan, saudara. Tapi sekarang sudah tidak dipundak begini. Ya, karena tidak sempat olahraga lagi. Jadi tahu. Nah, sekarang lihat. Ya, di zaman dulu, saudara, kenapa yang ini dulu ikat pinggang kebenaran dulu yang paling penting? Padahal kan yang bagian paling penting dari tubuh manusia itu kepala dan bagian dadanya. Kenapa Tuhan tak bilang pakai dulu ketopong keselamatan, terus kedua pakai baju jirah supaya tidak kena bahaya? Tapi Tuhan bilang yang pertama itu ikat pinggang kebenaran. Jadi fungsinya sekarang saudara dan saya lihat, yang pertama sekali untuk jadi orang Kristen yang kuat, yang bisa menang dari masalah dan pergumulan, ya, itu orang Kristen yang diajar kebenaran. Yang maksudnya apa? Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan truth. Truth itu artinya apa? Kebenaran firman. Artinya diajarkan firman yang benar. Memang dibacakan firman, tapi bisa diajarkan salah. Ya, saudara yang setia datang pasti pernah dengar kesaksian saya. Dari kecil saya melayani Tuhan, ikut di anggota kur, ya, paling rajin ke gereja. Saya pernah sampaikan sama saudara berulang-ulang. 1 minggu itu saya 6 kali ke gereja.
Saudara, terus apa? Pendeta saya ngomong kalau kamu dari kecil melayani Tuhan, maka nanti kamu lihat tercapailah cita-citamu. Tuhan akan menyertai kamu, akan memberkati kamu. Cita-cita saya jadi pengusaha, dipaksa Tuhan jadi pendeta. Loh, enggak jadi loh cita-cita saya, saudara. Kenapa? Karena pendeta itu sudah mengajarkan memang firman Tuhan. Apa? Kalau engkau nurut Tuhan, jadi. Jadi yang Tuhan mau, bukan jadi yang saudara dan saya mau. Ini masalahnya. Ya, saudara dan saya seringkali diajar apa? Kalau kita hidup setia, hidup nurut Tuhan, maka Tuhan akan memperlancar, membuat mulus, meratakan dan meluruskan jalan kita. Amin. Loh. Ketika Tuhan mau ratakan dan luruskan itu, tujuannya yang dia mau, baru dia akan ratakan dan luruskan. Kalau tujuannya kita, maaf dia tidak ratakan dan luruskan. Halo? Loh. Ini yang sering salah, saudara. Makanya dikatakan yang paling penting pertama ikat pinggang dulu. Itu dulu yang dipasang, bukan pakai ketopong keselamatan, bukan pakai baju jirah. Itu tidak ada urusannya dulu. Saudara. Jadi kembali ke sini saudara dan saya, ya. Harus apa? Firman Tuhan yang benar. Dibacanya benar, terus disampaikannya benar, diberikan pengertian yang benar. Ya, contohnya lagi misalnya seperti perpuluhan. Kalau saudara antar nanti dilipat gandakan. Saudara, prinsip namanya mempersembahkan itu bukanlah investasi. Betul? Makanya kan saya pernah sampaikan, orang Kristen zaman sekarang itu lebih jahat dari Kain yang jahat. Kain Tuhan tidak terima persembahannya, dia ngamuk. Tidak diterima, dia ngamuk. Betul? Dia cuma kepengen Tuhan terima. Loh, dia lebih baik pikirannya dari orang Kristen. Kalau Kristen, Tuhan terima dan cepat kembalikan berlipat. Amin. Loh, beda dong. Jahatnya berlipat-lipat. Betul? Loh, iya mana? Iya dong. Kejahatan itu, makanya saudara, kejahatan akhir zaman itu begitu jahatnya kata firman Tuhan, ya kan? Akhir zaman. Ya sampai Kristen pun diajar seperti itu. Jadi tiap memberi sama Tuhan bukanlah berkorban, tapi investasi. Loh, korban sama investasi kan beda. Namanya korban ya sudah, nyerahkan, selesai. Tidak berharap balik, itu namanya berkorban. Sama seperti orang tua, didik anak sampai besar bisa sekolah, bisa kuliah, bisa cari uang. Terus dia mulai bilang, anakku, papa mama gini, semuanya totalnya segini. Misalnya, sejak papa mama nikah, waktu itu biaya pestanya segini. Sejak terus mama kamu mengandung, tiap berapa minggu ke dokter, totalnya segini. Waktu biaya persalinan segini. Ada begitu hitungannya? Ada? Tidak ada. Itulah yang namanya berkorban. Iya kan? Tidak mengharapkan balik. Kalau sekarang kita diajar mengharapkan balik. Setiap memberi harus berpikir akan balik, akan kembali. Makanya Alkitab katakan di situ apa, saudara? Berikat pinggangkan kebenaran, yaitu firman yang diajarkan dengan benar, diajarkan dengan sesuai yang benar. Bukan dipelintir-pelintir, supaya saudara dan saya kemudian lebih aminkan. Karena biasanya yang dipelintir lebih diaminkan daripada yang benar. Betul? Loh, sekarang pilih kalau pendeta satu khotbah, saudara antar beri Tuhan akan lipat gandakan. Dengan saudara antar itu pengorbanan, jangan berani balik. Pilih yang mana? Pasti nomor satu. Iya toh? Loh, jujur aja. Kristen itu kan begitu, amin. Nggak ada tulusnya, betul? Agak diam. Jadi kembali berikat pinggangkan kebenaran. Jadi saudara lihat sekarang fungsi ikat pinggang. Kalau di tentara ini kan bicara tentang seragam tentara Romawi. Ya, ikat pinggang itu zaman dulu kan jelas ya untuk menaruh pedang supaya tidak ditenteng-tenteng gini terus. Kenapa? Lah kalau nenteng terus gini saudara, walaupun cuma 2 kilo, tapi ditenteng terus katakan 5 jam, itu bisa lemes saudara. Betul? Sekilo aja saudara tenteng sehari semalam kau betul? Iya Pak ya? Jadi ditaruh di, kemudian apa lagi? Tempat air minum, ya dah? Kalau tentara zaman sekarang diikat pinggangnya itu bisa macam-macam toh. Tempat dia punya bayonet, tempat air minum, tempat gantungi granat banyak-banyak. Ya, jadi apa saudara? Semuanya banyak hal-hal yang paling penting itu bergantung kepada ikat pinggang itu. Perhatikan di sini. Terus apa lagi? Untuk melindungi dia, saudara, kembali dari gerakan-gerakan yang berat supaya kalau tekanan berat ususnya tidak turun, dia harus dipakaikan ikat pinggang. Jadi kenapa? Dia akan lebih kuat menahan beban berat.
Nah, lihat. Jadi kalau orang Kristen ini sudah diajar yang benar, dia akan lebih tahan menghadapi masalah yang berat. Tapi kalau diajarkan yang ngawur-ngawur, baru sedikit masalah sudah stres berat. Itu bedanya, saudara. Ya. Tapi kalau kita ngajar umat Tuhan jadi kuat, kita kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Kenapa? Dia bisa doa sendiri. Ada apa-apa dia doa dewi. Enak kita. Bikin mereka tetap goblok. Ada apa-apa kita dicari. Loh, kalau dicari minimal diundang makan. Kalau dicari minimal dikasih persembahan. Jadi biarkanlah mereka tetap bodoh. Karena kalau mereka pinter, kita nggak dapat apa-apa. Jadi kembali ke sini, saudara, ya. Apa? Berikat pinggangkan kebenaran. Berarti apa? Kekuatannya, tempat dia menggantungkan persenjataannya, tempat dia menggantungkan air minumnya untuk menyegarkan dia kembali, itu kebenaran. Yaitu firman yang diajarkan dengan benar. Bukan seperti yang dulu saya diajar itu. Saudara, makanya ketika saya lagi doa, saya ingat itu. Ya, tahun 90, di awal-awal. Tiba-tiba dengar suara, tinggalkan pekerjaanmu. Loh, Tuhan, ini umur 20-an loh Tuhan. Duitnya wakeh Tuhan. Terus suruh tinggalkan. Kerjaan apa yang bisa memberikan saya $5.000 sebulan di Indonesia? Tahun itu. Tahun 90. Kerjaan apa? Dan berapa orang anak muda umur 20-an punya duit segitu sebulan? Tidak banyak. Terus Tuhan bilang, tinggalkan. Loh, tidak salah Tuhan. Terngiang-ngiang khotbah pendeta saya. Kau sudah melayani Tuhan sejak muda. Tercapai cita-citamu. Kapan aku cita-cita jadi pendeta? Berat sekali saudara. Kenapa? Karena sudah diajarkan yang salah. Ingat, ketika kita diajarkan yang salah, kita menjadi orang yang tidak bisa menggantungkan senjatanya, perlengkapan-perlengkapannya. Kenapa? Kita kemudian tidak menjadi orang yang kuat menghadapi beban-beban kehidupan. Kenapa? Karena diajar yang gampang. Pokok ikut Yesus, datang ya, ini ada ibadah anti stres. Ya, terus datangnya, ini ada ibadah anti miskin. Iya, ADE anti miskin karena uang saudara yang dikerok. Ya, tapi Kristen itu diajar normal susah karena sudah memang mengong. Iya, betul saudara. Kayaknya susahnya di situ. Kalau orang sudah maaf kata ya saudara ya. Nek ada 1.000 orang gila, terus kita yang normal. Semua yang gila itu mengatakan kita yang gila, men. Dia mana ya? Cuma sendiri kita normal kan semua yang dia tidak normal. Kenapa? Karena dia sendiri di situ. Halo. Nah, baik. Jadi diajarkan kebenaran yang benar. Saudari-saudara dan saya jadi Kristen ini mesti diajar yang benar. Ingat, Tuhan meratakan dan meluruskan jalan yang Dia sudah tetapkan. Kau harus ke sana, Dia akan ratakan dan luruskan. Kalau saudara dan saya maunya belok lain, maaf, bukan tugasnya Dia. Sering kita bilang, Tuhan aku percaya Kau akan meratakan dan meluruskan jalanku. Ini cita-citaku, ini mauku, ini rencanaku, luruskan. Tuhan bilang, nah, ini jalan bengkok. Betul? Betul enggak? Ini jalan akan berliku-liku. Ini jalan akan masuk ke jurang. Bagaimana suruh luruskan? Betul? Loh. Kita seringkali keliru mengartikan ayat itu. Artikan perpuluhan aja keliru. Artikan korban keliru. Masa serba keliru, saudara? Loh. Coba ibu-ibu. Iya kan? Begitu punya anak. Misalnya sudah punya anak 4 laki. Terus suaminya bilang pokoknya tetap minta anak perempuan. Ngandung lagi, nomor 5. Apa saudara bilang, Pak, ini sudah 4 laki loh. Terus, ini loh Pak, cincin kawin cuma ini tok sejak nikah. Mana cincin berlian baru aku mau mengandung lagi? Loh, ada enggak begitu? Enggak ada, Pak. Betul, enggak ada Pak ibu-ibu yang begitu. Ya apa tidak? Makanya itu yang namanya pengorbanan ketika kita lakukan tanpa berharap ada balik, imbal balik. Nah, selama ini yang kita diajar, antar persembahanmu sekarang. Lebih banyak terima, lebih banyak lagi. Halo? Tuh, iya apa ya? Terus saudara, karena bilang, nek usaha susah, saingan banyak, tak serah noai nanti dikembalikan. Saudara pikir Tuhan itu kuli kurang modal, maka pinjam modal saudara untuk usaha.
Nanti kalau ada cuan dia kembalikan, begitu. Sembarang. Betul. Loh. Iya dong saudara, dan saya sering diajar, Tuhan tuh butuh modal, pinjem misik. Nanti Tuhan yang lipat gandakan, ada untung dia bagi. Begitu. Apa Tuhan kurang modal? Apa Tuhan tuh mau buka usaha, maka pinjem uang saudara? Tapi saudara, amin, amin. Ya mengung ya gitu. Terus yang kedua, berbaju jirakan keadilan. Lihat baju jirah itu kalau saudara lihat itu terbuat dari apa? Besi zaman dulu. Ya kalau saudara pergi museum-museum, misalnya saudara pergi Eropa, ketemu apa? Baju-baju jirah yang semuanya besi, tutup helmnya pun juga kelihatan mata, itu semua dari besi. Saudara tahu kenapa? Karena sultannya itu pinter. Kenapa? Mereka semua pakai baju jirah, perangnya itu di tempat terbuka, itu padang rumput kering. Rumputnya dibakari kabeh. Mereka pakai baju jirah yang besi, panas. Rumput terbakar semua, mereka tidak gesit bergerak, panas semua, kalah semua. Nanti belajar sejarah. Ya, makanya nek pergi Israel itu jangan cuma petek, oh sudah di Yerusalem foto. Terus Danau Galilea foto. Ya dah, ngerti? Enggak ngerti. Pokoknya sudah ini loh foto saya. Dari Israel. Kalongnya ini loh. Kalong dari Israel. Ngerti? Enggak ngerti? Enggak masalah. Yang penting sudah ada fotonya. Ya dah, gitu. Ya dah, betul. Loh, saya 6 kali pimpin rombongan, saudara, pegel hati saya. Orang Kristen itu kalau diceritain ini loh, di sini itu begini-gini enggak tertarik. Ayo saudara kita kumpul dulu. Dengar firman Tuhan, kita ini sekarang ada di sini, tempat ini, ada tertulis di sini. Tidak tertarik. Tertariknya apa? Langsung lari, cepret, sudah. Sudah pergi Israel. Itu saudara terus bikin malu. Ya, kenapa bikin malu? Makan pagi, ambil roti sebanyak-banyak, terus apa? Dimasuk notas. Ya, dipelototin sama orang hotel pun tidak mau tahu. Ya. Terus apa lagi? Pelit beli air minum, nek 1 botol itu $1. Pelit. Apa? Bawa botol aqua 1,5 liter dari Indonesia. Terus begitu makan pagi, ya kan itu ngambil ambil jusnya kan bebas. Itu taruh situ terus itu kan enggak boleh saudara nek di hotel. Saudara boleh makan sekuat-kuatnya di hotel makan pagi, tapi jangan dibungkus-bungkus. Iya dah. Wih, sampai saya bisa bayar sekian puluh juta ke sana, $1 enggak berani keluar. Ya, itu Kristen. Itu. Ya, katanya engkau akan menjadi berkat bagi bangsa. Katanya Israel kokot saudara kalau orang Indonesia ke sana semua. Betul. Saudara, ya toh sampai di Kana kan nyoba anggur toh kan kalau mau beli anggur dikasih coba-coba, dicoba glek. Sekian banyak ini 1/2 botol, enggak cuan orang yang jual. Betul belinya 1 botol nyobain 1/2 botol kan enggak cuan. Alasannya berhikmat, Pak. Ini bukan memberkati, bikin bangkrut. Betul ya itu. Saya tahu saudara karena keseringan mimpin, aduh dalam hati saya ngisin nih. Ya dah. Kenapa? Orang kaya tapi meditnya minta ampun. Saudara. Terus di Kairo, ya di gereja sampah itu kan gereja apa? Mereka itu orang-orang yang ada di luar kota Kairo, itu yang apa? Arab Kristen di situ, ya. Mereka itu semua hidupnya dari jadi pemulung, ngumpulin barang-barang bekas. Terus bikin gereja di situ. Saudara, itu ada sejarahnya gereja itu, saudara, ya, karena itu ada gunung yang diratakan oleh Tuhan karena ada pertengkaran antara satu orang Kristen dengan satu orang Yahudi. Itu sejarahnya, saudara. Ya, yang Kristen ini bersaksi lagi nginjili zaman itu, saudara. Bilang apa kalau kau percaya gunung bisa pindah? Pindah. Orang Yahudinya bilang coba pindah. Coba kamu pindahkan deh. Karena saudara jangan berpikiran orang Yahudi percaya Yesus, ya, enggak ada. Tolong diperhatikan. Kecuali Yahudi Mesianik percaya, yang tidak sampai hari ini. Ya, jadi dia terus si Simon ini berdoa. Saudara, beberapa hari kemudian petir menyambar gunung itu, ya, puncaknya rata. Itu kemudian di sanalah dibuat gereja gitu. Jadi di gereja itu dibuat dari gunung batu dibolongi, dia beribadah di dalamnya.
Jadi atapnya itu ya batu itu. Terus kamarnya ya di dalam batu-batu itu kamarnya, saudara. Ya, terus saya bilang sama jemaat, yang ayo saudara-saudara kita berkati, saudara mau kasih persembahan berapa untuk pelayanan di sini, kita akan serahkan kepada gembala yang melayani. $1. Dipikir $1 itu sama dengan 1 juta. Padahal yang ikut rombongan itu maaf, bos. Saya sampai izin, saudara. Ya, kumpul $1. Dipikir itu $1 itu berapa? Zaman itu $1 cuma berapa ribu tok. Meditnya, saudara. Padahal dia katakan, siapa? Hendaklah kamu menjadi berkat bagi bangsa. Oleh kamu segala bangsa bukan oleh kamu segala bangsa kokut. Iya dong. Baik, kita lanjutkan. Jadi berbaju zirah keadilan. Kalau di bahasa Inggrisnya itu keadilan itu diterjemahkan sebagai righteousness. Righteousness itu artinya, saudara, perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu namanya righteousness. Perbuatan yang seperti yang diatur Tuhan, dikehendaki Tuhan. Itu namanya righteousness, yang diterjemahkan sebagai keadilan di dalam bahasa India kitab kita. Jadi apa, saudara? Yang pertama itu harus diajar yang benar. Supaya kenapa? Kuat. Diajar yang benar kenapa? Supaya kalau nanggung beban, dia punya ini loh, tulang di belakang ini, tulang belakang ini tidak gampang jadi bungkuk. Kalau diajar Nah, tapi kalau diajar, pokoknya sudah jadi Kristen, semua masalah disingkirkan Tuhan. Tuhan akan membuat hidupmu seperti di surga. Loh, ada ayat yang gitu? Tidak ada. Amin. Amin. Justru karena saudara dan saya mau jadi murid Tuhan, tugas Tuhan mengajar saudara dan saya. Dan tugas saudara dan saya adalah belajar. Halo? Loh. Saudara kalau kirim anak ke sekolah, apa terus gurunya bilang, oh, sini dok, kamu sudah mau sekolah. Iya, wes. Dah, terima kasih kamu mau sekolah, nanti dibuatin ijazah, besok ambil ya, gitu. Justru disekolahkan, amin. Kelas 1, kelas 2 terus naik pelajarannya tambah berat, amin. Loh, itu kalau orang sekolah. Lah saudara dan saya disebut murid maunya tiap tahun tambah ringan, amin. Loh. Iya tuh. Dan itu yang sering diajarkan, pokoknya beres saudara antar persembahan. Kita sogok Tuhan, nanti Tuhan kasih beres semua, ya toh. Terus saudara bilang amin. Malaikatnya geleng-geleng, ya toh. Kok gini? Halo? Ya enggak, itu namanya IQ idiot. Saudara, ya idiot. Ya itu daya pikirnya lemah sekali, enggak bisa mikir. Yang mikir normal pun enggak bisa. Tapi seneng, amin. Orang yang gampang tertipu itu adalah orang yang memang enggak bisa mikir. Kedua, orang gampang tertipu itu orang tamak. Contohnya ya, toh papa minta pulsa itu, cepet ngirim. Ya enggak, kenapa? Terus apa lagi? Terima, ada tiba-tiba SMS dapat hadiah. Ya toh, apa undian ini itu, orang langsung ngirim uang. Kayak teman saya lah. Dapat hadiah Honda Jazz, dia kirim 35 juta untuk ngurus surat BBN-nya. Ya enggak ada barangnya, saudara. Ini kisah nyata. Kenapa? Karena ketika dia tamak, dia gampang tertipu. Betul, kok dia nggak tamak? Wah, dapat Honda Jazz, biar orang ambil dah. Oh, gitu loh, nggak tertipu. Tuh, iya mana? Karena tamak tertipu. Halo. Nah, jadi kembali ke sini dulu. Tuhan bilang apa? Ikat pinggangnya kebenaran, kekuatannya, tempat dia menaruh senjata-senjatanya, menggantung senjatanya, perlengkapannya untuk membuat dia sanggup membawa beban-beban yang berat itu, supaya dia tidak menjadi membungkuk, menjadi orang yang hilang harapan, putus asa. Dia perlu diajar kebenaran yang benar. Supaya tidak ngawur. Ya, saya pun kemarin sama Pak Markus, sama Pak Rudi ini sharing gimana saya diproses Tuhan. Tidak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, berkali-kali, berulang-ulang diproses terus. Saudara kalau mau bikin mie, ya, itu apa saudara? Supaya mie-nya enak,
Waktu adonan mie itu apa? Mesti digiling berkali-kali, dilipat lagi, giling lagi, lipat lagi, giling lagi, lipat lagi, giling lagi. Itu jadi mie yang lebih enak daripada cuma 2-3 kali lipat-lipat mie-nya terus langsung dibikin jadi mie kecil-kecil. Jadi prosesnya gimana? Lipat lagi, adonannya lipat lagi, lipat terus sehingga dia menjadi roti yang berlipat, berlapis-lapis. Itu baru enak. Halo. Saudara, nah kembali ke sini. Ya. Jadi yang kedua apa? Sudah diajar yang benar, firman yang benar dengan pengertian yang benar, bukan pengertian yang kita mau. Terus menjadi pelaku firman yang kedua. Jadi baju jirahnya itu apa? Perlindungannya yang akan melindungi seluruh bagian tubuhnya yang paling vital itu adalah melakukan. Saudara, kalau saudara dan saya, kenapa kok kalau kita lakukan baru menjadi perlindungan? Ketika saudara dan saya tidak melangkah seperti yang Tuhan mau, tidak berjalan seperti yang Tuhan suruh, saudara akan ada dalam keadaan bahaya. Saya pernah kasihkan nama saudara kan? Satu orang, Pak tolong doakan. Saya mau kerja pertambangan. Oke, kita doa. Tuhan bilang nggak boleh. Dia bilang, Pak, yang mau ngajak saya kerja batu bara, itu teman saya yang sudah kaya raya dari batu bara. Saya bilang, Tuhan bilang tidak boleh. Dia bilang, Pak, dia bantah terus. Ya sudah, nek lu bantah terus, sakarepmu itu uangmu kok. Sudah, dia kerja batu bara, saudara, hampir 2 tahun dan habis. Jadi, lihat di sini, tampak saudara dan saya tahu yang benar yang mana. Tahu petunjuk Tuhan yang benar yang mana. Terus saudara berjalan. Kalau ini terjemahannya keadilan. Sebenarnya nasinya tidak pas terjemahan ini. Karena terjemahan bahasa Inggrisnya righteousness. Righteousness itu perbuatan yang sesuai firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang tidak, tidak. Kalau Tuhan bilang jalan, jalan. Kalau Tuhan bilang stop, stop. Kalau Tuhan bilang tunggu, tunggu. Itu yang membuat saudara dan saya secara roh seperti orang yang berbaju jirah. Jadi bagian-bagian yang vital di dalam tubuh kita ini akan aman. Coba kalau rumah tangga coba. Terus suami bangkrut. Itu tidak aman loh saudara. Betul. Pendidikan anak bisa berhenti di tengah jalan. Iya kan? Kalau sudah habis apa lagi? Terus mestinya rumah baik-baik. Mereka sudah punya rumah. Bisa jual rumah itu. Kemudian kontrak di tempat yang tidak jelas. Kemudian kontraknya pun kalau besok bisa nyambung lagi habis kontrak. Semua tidak jelas. Jadi kembali ke sini, ketika Tuhan bilang berbaju jirahkan keadilan terjemahan Indonesia, kalau saya kalau lebih gampang terjemahan bahasa Inggrisnya, berbaju jirahkan apa? Melakukan kebenaran. Sehingga tidak akan ada bagian-bagian yang vital di hidup kita yang bisa diserang. Contoh, ada rumah tangga yang Pak Sen tahu. Iya, saya bilang. Kamu sedang seperti gini sekarang kan? Betul Pak Sen. Saya sama istri sudah siap cerai. Tuhan bilang. Dia nggak cerita saudara. Ketemu dia. Pak Sen udah tahu kan? Saya bilang saya tahu. Kok tahu? Roh Kudus bilang kepadaku. Iya. Terus? Berapa waktu lalu ketika saya ketemu pun saya sudah ngomong sama dia. Perbaiki hubunganmu dengan istrimu. Belajarlah jadi laki-laki, belajar apa di rumah, rangkul istrinya waktu duduk bareng, itu boleh. Kalau zaman sekarang kebalikan, saudara masih pacaran, rangkul sana, rangkul sini, pegang sana, pegang sini, sudah itu bosan begitu nikah, tidak kepingin apa-apa lagi. Halo? Itu kebalikannya. Justru kalau yang rohani itu tidak seperti itu. Loh ibu-ibu di sini coba, walaupun sudah umur berapapun kalau nonton TV sama-sama suaminya rangkul, seneng nggak? Nggak, sudah tua sana. Ya tuh pasti seneng, kenapa? Ternyata dia masih tetap sayang, gitu toh. Ya apa enggak? Saudara, dia bilang iya Pak, saya tidak pernah lakukan. Saudara, sehingga apa semakin buruk sampai sekarang mereka sudah memutuskan kita akan berpisah. Kenapa? Karena kembali dia tidak melakukan kebenaran. Jadi benar apa? Nah saudara ketika sudah nikah, kasihilah dia. Amin. Betul.
Saya sering kalau anak muda pacaran, saya bilang, sudah jangan terlalu banyak kau terima barang dari pacarmu, jangan terlalu banyak berikan pacarmu. Karena ini belum pasti. Ya toh? Tapi kalau masih pacaran, wah dia mau apa, kasih gitu, nikah, enggak kasih apa-apa. Cuma kasih omongan tok, kasih keluhan, ngomelan, itu tok. Justru karena sudah jadi istri, justru dikasih apapun, betul. Karena dia sudah pasti jadi milikmu, sudah milikmu, sah. Lah ini kalau terus udah kasih, besok putus, piye? Itu kan investasi bodong. Iya enggak? Betul saudara, goblok. Loh iya. Iya saudara. Ya saya pun dulu masih pacaran sama istri saya yang sekarang. Saya kasih dia banyak, ya saudara, paling itu dari perak saya belikan. Ya, pernah waktu nikah dia ngomel, apa dulu kamu kasih aku cuma dari anu? Saya bilang, iya dulu kan masih pacaran. Sekarang kamu minta apa? Kamu kasih. Gitu saudara. Tapi ya perempuan maunya ya dari awal juga semua dikasih, semua sampai dikasih. Kita juga pusing saudara kadang-kadang. Iya saudara. Loh iya saudara. Ya tadi pagi saya terima itu artikel. Nek istri sering ngomel, suami itu banyak dibuktikan gampang mati mendadak. Ada kalau saudara mau nanti saya forward ke saudara buka sendiri artikel itu. Ya, jadi kalau ibu-ibu sudah bosan sama suaminya, mulailah sering-sering ngomelin. Oh, bener. Nanti dia mati mendadak. Ya, lo kalau suami mati karena stres diomel istri, enggak bisa lo dihukum. Enggak ada hukumannya, bebas dia. Betul? Enggak ada lo diperiksa suaminya enggak ada bekas diracun apa enggak ada. Iya. Betul, tapi kalau mungkin dibedah apa namanya? Dia punya hati hitam betul misalnya. Gosong kena omongan istrinya. Ya, baik. Oke, terus sekarang lihat. Kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Ini sering diartikan oleh hamba Tuhan, kamu harus rela menjadi penginjil. Ngabur. Maksudnya apa di sini? Kakimu berkasutkan kerelaan. Berarti apa? Kakinya ini rela menjalani segala sesuatu yang menjadikan damai sejahtera. Contoh, nek suami istri, nek satu ngotot sekali. Yang satu sudah, wis lah memang tidak bisa dikandani. Ya dong? Ya sudah ngalah. Itu namanya kerelaan untuk berjalan menciptakan damai sejahtera. Halo? Terus ada misalnya perempuan, Pak, aku tidak mau tinggal di rumah kayak gini. Pokoknya harus rumah mewah. Pokoknya tidak mau tahu Papa kan sebagai kepala keluarga harus bisa cari, harus bisa kasih. Lo itu bukan orang yang punya kasut untuk mendatangkan damai sejahtera. Itu mendatangkan kasut sengsara. Halo? Jadi perhatikan di sini, saudara, ya. Sesudah saudara dan saya diajar kebenaran, ya, terus menjadi pelaku kebenaran, tidak hanya sampai di sana. Sekarang terus berjalan terus untuk menciptakan damai sejahtera. Sehingga kalau tidak ketemu istri rasanya kok kangen. Jangan kalau tidak ketemu malah syukur. Betul? Atau kalau misalnya suaminya pergi 2-3 hari, istrinya nyanyi, sekarang saya sedang bebas. Sekarang saya sedang bebas. Ya. Nah itu berarti apa di sini lihat kaki kita ini dikatakan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kerelaan kita itu untuk melangkah, untuk di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, untuk itu tetap ada kesejahteraan, ada damai. Lah untuk bikin jadi damai itu kan kembali saudara harus ada ngalah, ya apa enggak? Betul apa tidak? Harus ada ngalah. Kedua saudara, kalau harus ada kerendahan hati. Nek ditegur bilang salah, ya salah. Jangan bilang, ya aku begini karena kamu begitu. Kamu yang memulainya. Loh, itu tidak bisa mendatangkan sejahtera. Saudara. Halo? Bukankah rumah tangga sering kalau satu negur, satu akan balik lagi menghantam? Jujur? Ayo? Berarti apa? Saudara dan saya itu tidak menjadi Kristen yang melangkah maju. Kristen yang hanya diam di tempat. Alkitab bilang, itu kakinya berkasut. Kalau orang sudah pakai kasut, sudah setil-setil, itu mau pergi jalan-jalan. Bukan terus, mana sepatu? Terus duduk-duduk di rumah. Lah ini perlu segera diperiksa kejiwaannya. Amin, sebelum parah. Betul? Jadi apa? Kristen itu mesti maju sampai ada kerelaan supaya damai.
Jadi orang tua juga supaya anak-anak itu bisa tetap damai sama orang tua, jangan mau menang sendiri. Jangan merasa saya sudah tua, kamu anak. Loh, maaf loh saudara, enggak bisa seperti itu. Zaman dulu bisa, zaman sekarang enggak bisa. Zaman dulu orang dijodoh-jodohkan bisa, zaman sekarang coba jodoh anakmu, mau enggak dia? Enggak bisa zaman sekarang. Betul? Enggak bisa bilang, loh, tapi habis itu kan nanti cinta tumbuh belakang seperti mamamu. Loh ya seperti mama, aku enggak mau kayak mama. Betul? Loh iya dah. Nanti apa saudara lihat di sini? Supaya damai orang tua juga harus ngalah. Ada saudara, seorang bapak. Pokoknya anak-anak dan istri suka piara anjing. Bapak bilang, gak boleh di rumah ini ada anjing. Pokok tidak. Gak usah ditawar. Itu tidak mendatangkan damai sejahtera. Ingat itu harus ada kerelaan. Ada, ya sudah dia seneng, ya sudah. Asal jangan pelihara 100 ekor. Iya toh? Nah kalau 1-2 silakan. Kenapa? Istri juga misalnya. Iya toh, suami punya hobi apa? Nggak usah Pak, simpen uangmu Pak. Anak kita butuh uang Pak. Loh dia juga laki kerja. Dia juga ingin menikmati hasil pekerjaannya. Bukan suruh simpen terus untuk anakmu. Kasih anak juga besok belum tentu dia bisa baik. Halo, belum tentu nek kamu tua dipelihara. Saya mau beritahu dengan kasar. Saya ketemu banyak bapak ibu yang menangis. Mereka berkorban habis-habisan buat anaknya. Ketika anaknya mandiri, ingat dia pun tidak. Ada yang saya sangat tahu. Untuk sekolahkan anaknya, untuk kasih kuliah anak, mereka jual rumah. Jual rumahnya untuk kuliahkan anak. Sesudah anak ini berhasil punya rumah. Papa mama datang, tidak dianggap. Ini kisah nyata. Makan pagi tidak disiapkan semua, dibiarkan saja papa mama. Ini kisah nyata. Jadi, kalau dia misalnya suaminya bilang, "Ma, aku kepingin anu," ya kasihlah dia yang normal-normal. Amin. Jangan simpen Bang, gak bisa, kita masih banyak kebutuhan. Anakmu masih banyak kebutuhan dan kamu banyak kekhawatiran. Amin. Loh, perempuan kan biasa gitu khawatir melulu. Amin. Iya apa enggak? Mau suaminya mau beli ini, jangan Pak, kita masih butuh, khawatir tok. Betul? Iya apa enggak? Jujur? Enggak percaya Tuhan itu sanggup pelihara. Itu karakternya orang Israel di padang gurun, betul? Tuhan bilang, hari ke-6 itu apa? Aku turunkan mana 2 kali lipat, amin. Betul? Tapi hari ke-7 sahabat ada juga yang keluar masih cari mana, amin. Nggak cukup dianggap. Yang Tuhan sudah kasih hari ke-6. Terus apa lagi? Setiap hari harus dimakan habis, jangan disimpan. Ada yang simpan untuk besok. Besok pagi jadi ulat. Kekhawatiran dan ketidakpercayaan. Tolong perhatikan, jadi jangan, nak, kamu harus hidup hemat loh ya. Nek sepatu cari yang petang puluh ae. Halo? Halo? Itu namanya tidak percaya pemeliharaan Tuhan. Bukan berarti boros. Siapa saudara-saudara dan saya harus hidup boros? Bukan. Hidup itu ya yang normal. Jangan keliwat pegang duit itu kayak orang keram. Nggak bisa lepas. Ya? Saudara. Saya pun, saudara, sama istri saya itu kolektor jam. Saya itu suka jam. Saya punya 200 lebih jam. Istri saya nggak marah. Dia nggak bilang, simpen. Enggak. Saya bilang, ya ada model gini, apik loh yang. Ya sudah, beli. Dia nggak bilang, simpen. Lah aku terus punya duit, terus nanti sudah aku kakek-kakek umur 90 baru pakai jam bagus buat apa? Betul enggak? Iya apa enggak? Aku pun mau lihat, enggak bisa mana-mana, coba kaca sih mau dibuat apa? Aku sendiri enggak bisa lihat jamku dewe. Ngapain? Betul enggak, saudara? Kayak ibu-ibu sini. Nek suami mau pakai duit, ya normal-normal kasih. Jangan enggak bisa, Pak. Jangan, Pak. Halo? Duh. Enggak ada amin nih ini. Susah. Oke, terus di bawahnya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai. Jadi lihat saudara, walaupun kita ini sudah lihat ya pakai baju jirah. Ingat,
Tetapi baju jira itu hanya melindungi bagian sampai ke tangan, sampai ke bawah. Ini bagian di sini. Tapi ada bagian-bagian yang tidak terlindungi. Ingat itu. Makanya perlu dipakaikan perisai. Saudara, di dalam Alkitab itu perisai itu ada 2 jenis. Satu perisai yang besar segini tinggi, dibawanya gini. Jadi dia begitu berdiri pun dia tidak bisa dipanah karena tingginya sama dengan tingginya dia. Besar itu. Yang satu lagi perisai kecil untuk waktu tempur. Nah, yang disebut Alkitab ini perisai yang kecil, bukan yang besar itu. Saudara, ya kalau yang besar itu dia dipanah, dia berdiri aja gini karena itu tinggi, tidak akan tembus-tembus, tembak terus ya tidak apa-apa. Itu. Tapi dia juga tidak bisa bergerak maju dengan cepat karena itu berat sekali. Nah, kalau yang di sini yang Alkitab catat panah perisai itu perisai yang kecil. Jadi kalau dia mau serang kaki ya ditangkis ke kaki. Kalau dia mau serang, ini digerakkan kemana serangan itu dari mana serangan itu datang. Jadi apa saudara? Iman saudara dan saya itu bukan iman yang pasif, tapi iman yang bergerak. Iman yang bisa menangkis serangan demi serangan. Contohnya difitnah orang, tangkisnya gimana? Diam aja. Saudara tambah bela diri, tambah kasih klarifikasi, omongan dia tambah jadi berharga. Udah kalau ngomong ya terserahlah kamu ngomong aja itu mulutmu, selesai tak? Selesai. Tapi kalau enggak bisa, saya enggak bisa diginikan, saya panjang. Saudara, terus apa lagi misalnya, waduh sekarang susah, sekarang ekonomi gini. Perisainya apa? Sekarang digerakkan. Aku percaya pemeliharaan Tuhan atas orang benar. Alkitab bilang orang benar tidak akan meminta-minta. Bahkan keturunannya pun tidak. Loh. Bayangkan, betul? Keturunannya pun berarti sampai keturunannya tidak kurang loh. Terus apa lagi? Lihat saudara. Ya. Di sini yang dipakai kembali. Perisai yang dipakai itu perisai yang kecil. Yang untuk pertempuran jarak dekat. Bukan untuk menghindari dari panah. Kalau yang besar itu baru menghindari dari panah. Ini bukan, saudara, untuk pertempuran jarak dekat kalau ditusuk misalnya sama pedang, sama itu, dia pakai kayak ini. Kalau yang besar itu khusus hanya untuk panah. Nah, jadi kalau saudara dan saya lihat di sini apa? Ya, Tuhan mau saudara dan saya itu dalam segala hal, jadi perisai imannya tidak monoton. Pokoknya aku percaya. Bukan. Itu monoton. Jadi perisainya harus bisa digerakkan kemana misalnya. Anakku misalnya, aduh anakku kayak gini. Tidak niat kerja, tidak gini. Perisainya berbeda gerakannya. Kenapa? Aku percaya semua yang diberikan Tuhan adalah baik. Tuhan tidak pernah memberikan anak yang buruk kepada kami. Karena Tuhan katakan, segala pemberian yang baik itu dari surga. Mulai diperkatakan, jadi itu digerakkan kemana dia diperlukan. Bukan pokoknya saya percaya, ngomongnya percaya, kok gitu aja, tidak berguna. Ya, terus ketika sulit datang, semakin sulit. Kenapa? Ingat, sebelum pagi, masa yang paling gelap itu adalah sekitar jam 4 malam. Ketika bintang sudah mulai semua tidak kelihatan, tapi matahari belum muncul. Tapi jam 12 malam itu bukan paling gelap. Kok tahu? Orang suka di hutan. Saudara, saya kalau di hutan itu, saudara, tengah malam itu, walaupun gelap, saudara masih bisa melihat bintang-bintang dengan sangat terang. Tetapi nanti menjelang hampir jam 4 itu hilang semua. Bintang yang hilang semua, mataharinya belum. Justru ketika keadaan menjadi semakin gelap itu sudah sedekat-dekat menjelang pagi loh. Berarti apa? Semakin berat berarti sudah hampir mau dijawab loh, gitu loh. Tapi kok semakin berat tak tangking tak patano. Loh kalau saudara mau hampir pagi saudara tangking patano dibondurin terus ya rugi siapa? Bisa? Jadi lihat kembali di sini, kembali ke kebenaran di sini, ya. Perisai iman. Saudara, perisai iman itu digerakkan. Ya, saya lupa bahasa Inggrisnya kalau ini shield, kalau yang satu lagi saya lupa, yang itu yang besar itu, ya. Itu tinggi, jadi itu lebih banyak untuk apa? Mereka maju
Ya sambil berdiri terus jalan sedikit-sedikit karena itu berat sekali. Kalau ini yang enteng yang bisa digerak-gerakkan. Ya baik, terus saudara dan saya lihat lagi. Ya. Dan terimalah ketopong kesela. Kalau sudah disampaikan ke firman yang benar, kita mengerti dengan benar, bukan seperti yang kita mau. Terus tadi ayat yang di atasnya, ya. Kemudian kita menjadi pelakunya kebenaran itu, maka hidup kita ini terlindungi ketika saudara jadi pelaku. Nah, seperti yang tadi saya ceritakan, nggak boleh kerja batu bara, dia bantah. Pak, yang mau ngajak saya kerja kongsi, ini orang yang sukses, Pak. Tuhan bilang nggak boleh. Tapi dia kaya raya karena ini, Pak. Nggak usah tanya kalau gitu sebenarnya, betul? Kalau dia sudah ambil keputusan mau kerja, nggak usah tanya. Saudara pikir orang yang tanya-tanya hamba Tuhan yang peka itu orang rohani. Kenapa? Mereka sudah putuskan cuma ingin cari peneguhan, bukan ingin cari petunjuk. Makanya ada orang misalnya, Pak, saya lagi pacaran sama ini, saya minta peneguhan. Maaf, nggak ada. Kalau kau sudah jalan sama dia, kau minta peneguhan, berarti kau minta supaya Tuhan bilang, iya, itu kan namanya peneguhan. Kau nggak tanya sama dia, tidak. Saya langsung bilang, lanjut aja sendiri urusanmu. Kenapa, saudara? Karena kembali ke kebenaran yang tadi. Ketika saudara dan saya berjalan menurut yang Tuhan perintah, saudara itu ada dalam perlindungan sepenuhnya dari Tuhan. Tapi kalau enggak, ya enggak. Saudara, jangan berharap Tuhan bertanggung jawab atas segala yang saudara dan saya lakukan. Dia bertanggung jawab atas segala yang dia perintahkan. Betul? Ketika Petrus bilang, Tuhan, kalau engkau itu Tuhan, suruh aku jalan di atas air. Jalanlah, benar bisa jalan. Betul? Lah terus saudara bilang, aku mau coba jalan di atas air. Coba aja kalau enggak ketelep. Nggak, karena Tuhan tidak ngomong sama saudara suruh jalan di atas air. Ya, jadi kembali ke sini, saudara, kebenaran ini. Ya, terus terimalah ketopong. Jadi apa, saudara? Sesudah kita ini loh, kakinya ini rela itu loh susah cari orang Kristen rela. Halo, rela dibentuk Tuhan, rela diproses Tuhan, rela diajar Tuhan, susah. Tuhan, aku tidak kuat atas masalah ini. Tuhan bilang, nah, masalah ini bikin kamu nanti berubah. Supaya nanti seumur hidupmu itu tidak lagi kembali kehidupan lama. Tapi Tuhan tidak kuat. Maunya cepat-cepat selesai. Amin. Maka begitu dijawab, Tuhan berubahlah, karakternya rusak lagi. Secara psikologi membuktikan di semua agama, orang lagi susah itu mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau lagi susah. Jadi Tuhan itu hanya didekati orang susah. Kasihan enggak sama Tuhan? Coba. Iya, itu orang yang bahagia, sukses, jarang mau deket. Cuma yang susah. Kembali, makanya lihat. Ini loh saudara ya. Supaya kekristenan saudara dan saya itu berjalan maju. Dan siap maju terus. Itu ada kerelaan. Rela diproses, rela dididik, rela diajar. Saya tidak bilang, Tuhan, aku minta. Untuk pelayanan loh. Ini demi pelayanan. Tidak ada kerelaan. Orang kakean karep itu pasti orang yang gampang sesek napas. Tapi kalau orang yang nerimo, napasnya lega. Halo? Iya sudah Tuhan, yang ini kau izinkan. Ya sudah, lega dia. Tapi kalau tidak bisa, tak tengking, tak tolak. Sembarangan. Ada murid dikasih PR, tak tolak Pak Guru. Pecat ini. Betul? Makanya kembali, yuk. Ya, terus apa? Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Lihat itu untuk nangkis. Dan itu perisai kecil, shield. Saya lupa satu lagi namanya yang besar itu saya lupa. Ya, saudara. Jadi harus digerakkan sesuai dengan arah serangan. Jangan pokoknya saya percaya. Anak nakal ya saya percaya aja. Terus kalau gini saya percaya, itu iman yang pasif. Kenapa kalau anak nakal? Tuhan, mungkin Tuhan izinkan dia nakal supaya kenapa? Besok ketika dia bertobat dia lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau saudara perhatikan dari semua rasul, yang paling banyak menderita itu Rasul Paulus. Betul? Kenapa? Dia rasul yang dari awalnya paling jahat. Itu. Jadi kadang-kadang kalau anak nakal, kalau
Kenapa? Suatu saat ketika dia bertobat, dia akan benar-benar cinta Tuhan. Lebih daripada yang dari kecil hidup baik-baik. Jadi kalau ngerti tenang. Kalau nggak ngerti, kenapa Tuhan? Oh, ini pasti dari keluarga bapaknya. Ini pasti keturunan suami saya. Lu. Ya toh, kalau yang baik keturunan saya. Sembarangan main bela diri. Betul? Iya toh. Betul, lihat. Dan ini ketopong keselamatan. Lihat. Sudah imannya digerakkan kemana-mana sesuai dengan serangan. Ada serangan ekonomi. Pak, aku bilang apa? Pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidupku. Iya dong, ada serangan penyakit, ada ayatnya. Aku tidak akan mati, tetapi aku hidup dan akan memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Itu digerakkan, ayatnya beda-beda. Bukan, pokoknya aku percaya, pokoknya saya percaya. Pak, apa itu? Kristen yang gak suka baca firmannya, begitu omongannya. Terus bawahnya, terimalah ketopong Sudah saudara dan saya lihat, ya. Sudah imannya itu bisa, ayat-ayat itu bisa diperkatakan yang tepat sesuai dengan keadaan. Bagaimana bisa? Ya baca. Saudara. Nah, barulah ini ketopong keselamatan. Pola pikirannya terlindungi. Tidak mumet terus. Saya tiap ketemu orang Kristen itu maaf. Ya, orang Kristen itu mestinya mempromosikan betapa baiknya Tuhan. Tetapi mereka ternyata mempromosikan betapa hebatnya iblis. Bikin mereka susah. Mukanya susah. Halo? Duh. Coba misalnya ada satu bintang film. Apa disuruh jadi iklan sabun mandi. Ya? Betul? Tiba-tiba bintang filmnya ini jadi belang-belang semua kulitnya. Pasti dipecat. Berhenti lah jadi bintang iklan. Betul? Misalnya obat penyubur rambut, tiba-tiba dia botak kabel. Nggak jadi, itu putus kontrak. Betul. Saudara, jadi kembali ke sini, lihat urutannya. Terimalah ketopong terlindung pikirannya dari yang jahat, terlindung pikirannya dari stres berat, terlindung pikirannya dari putus asa, terlindung pikirannya dari menyerah. Terlindungi, saudara. Perhatikan. Terus, pedang roh, yaitu firman. Jadi, saudara lihat. Terakhir baru ada pedang roh. Jangan dikira pokok saya patahkan dalam nama Yesus. Saya serang iblis dalam nama Yesus. Saudara tidak mengikuti urutannya ini. Maaf, itu pedangmu itu pedang kayu, pedang plastik. Ini yang bahaya, Kristen yang tidak diajar dengan benar. Di tempat persekutuan kita yang lain ada, saudara. Diajar apa? Doa keliling. Peperangan rohani. Dia tidak ngerti apa-apa. Ikut aja, saudara. Tiba-tiba anaknya, blak, yang ikut peperangan rohani sakit parah. Tidak punya uang ketika masuk rumah sakit dengan biaya yang besar. Ini kisah nyata. Terus ngelapor ke ketua doa kelilingnya. Tidak diurusi sama sekali. Tidak keluar uang serupiah. Nah, pas dia hadir di ibadah, tiba-tiba Tuhan ngomong, di sini ada orang seperti itu. Dia ngaku, saya Pak. Saya punya pinjaman jumlahnya sekian Pak. Kenapa punya pinjaman? Disitulah dia cerita. Anak saya ikut gini Pak. Terus tiba-tiba sakit, biayanya sekian. Saya sudah laporkan, tidak diurusi Pak. Terus terpaksa saya pinjam uang Pak. Saya tidak ada jaminan, saya pinjam uang sama rentenir. Bunganya sekian puluh persen sebulan. Jadi pinjamannya sekarang jadi sekian. Saudara, kalau saudara dan saya tidak masuk dulu, ayo ada kerelaan nurut Tuhan. Supaya damai di rumah damai. Di rumah nggak berantem. Saudara, saya punya anak sama anak nggak berantem, sama istri nggak berantem. Itu perlu kerelaan. Ya wis lah, aku ngalah. Ya wis, aku ngerti. Ya, aku dukung. Itu namanya kerelaan. Terus barulah saudara dan saya punya pedang roh, yaitu firman. Sehingga kalau Tuhan bilang, misalnya orang sakit, Tuhan bilang kamu sembuh. Sembuh dia. Kenapa? Karena saudara bawa pedang rohnya itu.
Misalnya ada orang, ini keluarga dililit dengan roh perceraian. Ada, bener Pak, bener. Nenek saya sama anu cerai, saudara saya banyak cerai, itu kutukan cerai semua. Oke, sekarang dalam nama Yesus itu dipatahkan. Dalam nama Yesus, apa yang mengikat mereka itu diputuskan dengan pedang roh, itu terjadi. Tapi kalau saudara bawa pedang plastik, mau motong itu tali tambang, sampai dunia kiamat tidak terpotong. Jadi saudara banyak, wah ayo ikut peperangan rohani, ayo ikut pergi tempat keramat kita tengking, ngojok melok nih, tidak ngerti apa-apa ya. Nek pulang lu gendeng nggak urus. Iya. Saudara, saya ngomong tegas, makanya di persekutuan kita di mana-mana saya ngomong, pokok kalian ikut begitu-gitu, nek kalian ada jangan cari saya. Saudara dan saya tidak hidup benar tengking setan. Setan ini bilang, konco dewi, sadar nyebut, itu, iya dong. Kita tadi ngakak, betul? Halo? Jadi jangan aneh-aneh. Jadi pedang roh itu yang paling belakang loh, saudara. Itu paling belakang. Yang pertama apa? Diajar dulu yang benar. Firman yang benar. The truth, kebenaran yang benar. Bukan dibacakan terus pengajarannya diartikannya ngawur, ditafsirkannya ngaco. Terus kita mau menjadi pelakunya. Live in righteousness. Ya, righteousness itu kebenaran, jadi pelaku firman, bukan hanya janji imani, janji Tuhan, tapi lakukan. Terus punya kerelaan untuk jalan maju, bukan diam di tempat ngenteni berkat. Tuhan tolong saya, berkati saya, tapi tidak melakukan apa-apa secara rohani. Halo? Di dalam rumah tangga tidak ada lebih rukun, lebih damai. Ini ngaco. Terus lihat kembali di situ. Ya, pergunakan perisai iman. Itu perisai yang kecil yang ditenteng bisa dibawa-bawa dan harus digerakkan ketika bukan terus meneng gini. Disabet kaki di sini yang dilindungi. Ya bawa peluru saudara. Iya, itu terus dibawa kembali yuk ke topong keselamatan. Kalau orang sudah mau nurut Tuhan, dipenuhi oleh hidup benar, ininya nyaman. Ininya kalau dipegang tidak panas sekali. Saya sering kalau tumpang tangan, panas betul orang. Bukan karena orang ini diurapi. Ruwet banget pikirannya. Persis seperti, laptop yang tidak pernah dimatiin berbulan-bulan. Terus apa? Tidak pernah dimatikan, terus pendinginnya itu, kipasnya mati. Panas ini laptop itu, saudara. Itu. Ya, tapi kalau saudara dan saya mau jadi pelaku firman, punya kerelaan hati nurut supaya damai semua. Itu dipegang adem. Dipegang, panas saudara. Kenapa? Ruwet sekali pikirannya. Ya, terus barulah saudara dan saya punya pedang roh firman. Sehingga waktu Tuhan ngomong lewat kita perkatakan jadi. Kenapa? Setan tahu yang bawa pedang sopo. Yang punya pedang siapa. Yang tidak punya sok pegang-pegang kosong, tidak ada apa-apa juga dia tahu. Ingat itu. Jadi Alkitab mengajar kita apa? Bukan nyerang lebih dulu. Saudara, kita tidak diajar menyerang lebih dulu. Saya katakan roh kemiskinan, saya hancurkan roh kegagalan. Tidak ngerti firman disuruh begitu-gitu, tidak ada gunanya. Jadi pelaku firman dulu, punya kerelaan hati, nurut kerelaan hati, berkorban. Supaya damai rumah tangga itu mesti berkorban loh. Halo ibu-ibu. Betul. Tapi seringkali sialnya ibu-ibu yang lebih banyak berkorban, amin. Dan suami yang mengorbankan ibu-ibu, amin. Kamu nurut, ini kepala. Gitu toh biasa laki-laki, halo. Betul apa enggak ngaku? Loh, iya dong. Coba lihat sekarang suamimu tuh, kadang-kadang dia kayak anak-anak, betul? Kalau dulu dia itu, ketika engkau ketemu dia pertama, engkau akan merasa dia akan mengayomimu, betul? Betul enggak? Ngayomi, terus apa lagi? Ngayomi, terus apa? Ya, kalau sekarang bucui, megeli. Itu, jadi harus jadi suami juga rela. Kenapa? Aku enggak mau kalau dia terus ngalah, aku juga mesti ngalah, rela. Loh, kalau sama-sama ngalah damai loh saudara rumah tangga. Betul? Iya apa enggak? Nek duduk ngobrol itu bisa lama, betul? Tapi begitu duduk, wih rasanya
aku lihat. Misalnya gitu. Ya, waktu dia tidur pun ngorok. Betul. Pagi aku diomeli, malam aku tidur tidak bisa, dia ngorok. Wes jadi hidup lebih baik Tuhan bawa pulang aku. Tuhan bilang, maaf nak, surga bukan penampungan orang stres putus asa. Ya, di bumi aja. Betul. Di surga tidak ada tempat nampung gitu-gitu. Gitu. Jadi yuk, nah, dalam segala doa dan jadi lihat. Ya, saudara dan saya ini pergi gereja juga tidak boleh dipisahkan dengan kehidupan dan doanya tidak usah main-main klaim-klaim, tapi doanya pakai permohonan. Saudara, saya pernah diajar Tuhan kalau doakan orang sakit tidak boleh tengking-tengking. Saya pernah, saudara. Di awal-awal datang busuk kaki, pakai sarung. Itu tidak ada 1 senti persegi kaki yang tidak busuk. Buka menjijikkan. Itu nanah seluruh, saya nggak tahu penyakit apa. Dalam nama Yesus, sembuh. Seminggu kemudian bersih kering. Terus 1 bulan kemudian bersih seluruh. Keren dong. Dalam nama Yesus, keluar. Wah, kuasa. Suatu hari Tuhan bilang, berhenti. Mohon kepadaku. Oh iya, keliru Tuhan. Keliru aku, bener. Radar keliru. Sekarang enggak Tuhan sembuhkan dia, jamah dia. Tetap mohon. Nah, saudara dan saya seringkali diajar apa? Klaim janji Tuhan. Dalam nama Yesus, kirim. Dalam nama Yesus. Betul, bingung. Betul, kau perintah aku pakai namaku. Bingung aku. Oke, jadi kembali ke kebenaran di sini yuk sekarang. Kalau kita sudah mau belajar yang benar, ayo belajar yang benar. Dan walaupun itu mungkin tidak mengenakkan, menyakitkan, ayo belajar yang benar. Terus yang kedua, sesudah belajar yang benar, ayo menjadi pelaku. Saudara, karena kalau kita lakukan yang Tuhan perintahkan, kita lakukan yang Tuhan beritahu, kita lakukan yang Tuhan sudah ajar, kita itu sangat terlindung. Seperti orang berbaju zirah, dia terlindung dari bahaya. Ya, kalau nurut. Oke, kesaksian terakhir. Kan pernah kita sama saudara, ada orang datang konseling, satu ibu datang terus nangis. Biasa. Yang zaman dulu tempat saya konseling itu, saya rugi saudara melayani konseling karena ngabisi tisu. Wah, nangis. Dia kalau mau datang mau konseling bawalah tisu sendiri karena pasti nangis. Ya dah, ambil tisu lagi sama banyak saya habis tisu saudara di tempat saya. Terus bahasan mertua saya loh, ya, dalam kondisi saya hamil, bahasan saya disuruh cuci mobil, bahasan saya. Ya udah kita doa. Tuhan bilang sabar. Pokoknya sabar terus. Pokoknya enggak terima karena dia punya suami orang sangat kaya. Sedangkan dia sangat cantik, tapi dari keluarga biasa. Jadi oleh mertuanya dianggap kamu tuh mau sama anak saya mau apanya? Hartanya. Jadi begitu nikah tinggal sama mertua disiksa. Kondisi mengandung suruh cuci mobil Jeep. Cuci, kandung semua. Ya, mertuanya mungkin pikir enakmu ya mau cari orang kaya, gitu loh saudara. Makanya saya pernah khotbah, jangan berpikiran orang kaya itu bodoh dan dengan mudah membagi hartanya. Sekalipun kepada menantunya Nehi. Ya, Nehi. Saudara. Terus akhirnya dia turuti, dia lakukan. Setahunan kemudian dia ketemu lagi, Pak. Nangis mana? Saya nyesel Pak Hasan. Waktu itu konseling ceritakan kejelekan mertua saya. Loh kenapa? Cerita. Telepon nama mertua. Nanti hari Senin ke notaris ya. Ya mah. Dipikir suruh antar mertua ke notaris. Jadi Senin itu, ayo mah kita berangkat. Mamanya bilang, mertuanya, kamu berangkat dewe ke notaris itu. Lu ngapain mah? Mama sudah belikan kamu ruko 2. Nangis. Loh, itu loh. Rupanya kan
Orang-orang kaya itu penuh kecurigaan. Betul, orang dekati dia dipikir mau duit. Orang dekati dia ada tujuan. Orang kaya gitu, saudara, jujur. Ya, makanya saya enggak pernah Natal, tahun baru enggak pernah ngirim selamat Natal, tahun baru, enggak pernah, jangan harap. Apalagi kalau dia kaya. Kalau dia miskin sering saya kirim. Karena kalau dia miskin aman. Kalau kaya mungkin maksudnya ngingetin angpau ya. Kan enggak enak gitu. Padahal maksud kita cuma bilang selamat, karena orang kaya sering kecurigaan. Ada. Iya. Sedangkan orang miskin seringkali pengharapan. Nah, itu yang repot. Ya, mungkin dia bisa bantu saya. Ya, mungkin Tuhan gerakkan dia. Itu, saudara. Itu kacau ya, saudara. Jadi, sekarang kita lihat di sini kembali. Ayo jadi pelaku firman. Terus, ayolah, rela. Jadi, kerelaan itu, saudara, bukan sesuatu yang mudah, karena kerelaan itu akan berhubungan dengan egoismenya kita, pendiriannya kita, rencana kita, harga diri kita, dan macam-macam yang lain lagi yang harus dikorbankan supaya kita rela. Cuman ini yang enak. Ya enggak apa-apa. Kamu mau pergi. Kalau perlu ngajari aku biar tak temani. Loh, keren. Itu pilihan Tuhan. Enggak aku pilih dewe, saudara, karena aku pilih selama salah pilih terus. Karena kenapa susah? Milih wanita yang akan menjadi teman kita di sisa hidup kita itu sampai mati itu tidak mudah. Memilih pria yang akan menjadi teman hidup kita sampai mati itu tidak mudah. Tidak mudah, saudara. Karena mungkin kita pilih sesuai selera kita, sesuai syarat kita. Begitu nikah kita sekarat. Walaupun sesuai syaratnya kita. Gitu loh. Karena semua kita ini kan pinter sandiwara. Ibu-ibu, betul enggak? Ayo dulu belum nikah ngerawat diri, bener? Ayo, ya enggak? Mau datang pacarnya jam 7, jam 5, wis berhias depan kaya, betul? Nih sudah nikah kadang-kadang malas, mandi pun kadang-kadang jarang. Baik. Ya, hari ini sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Kiranya sekarang kita mulai berubah. Jangan persepsi kita tentang Tuhan itu seperti yang kita mau. Tapi biarlah Tuhan menyatakan dirinya yang sebenar-benarnya kepada kita. Bahwa kita harus melewati proses dimurnikan. Bahwa kita harus melewati proses untuk didewasakan oleh Tuhan. Tidak hanya Kristen anak-anak terus dituruti maunya. Tapi harus belajar ngerti maunya Tuhan. Harus mau belajar hal-hal yang lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi. Supaya semakin dewasa. Kemudian yang terakhir. Barulah saudara dan saya berhak memakai firman itu. Ya, sampai di sini kita akan berdoa. Kalau ada pesan Tuhan saya sampaikan. Kalau tidak ada kita bubar. Ya, bubar. Kita akan ketemu lagi bulan depan. Bapa, sudah hamba sampaikan enggak yang kau taruh di hati hamba. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.